Shalom Ibu Bapak, sahabat Terang Hidup yang berbahagia, yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kita sangat bersyukur karena Tuhan selalu jaga dan pelihara kita. Kita bersyukur karena sampai hari ini kita sehat walafiat dan melakukan kegiatan kita dengan baik karena Tuhan menjagai kita seperti biji matanya. Kita bersyukur hari ini kita membahas tema penting. Ini studi kasus. Iya, suami saya sakit Pak. Iya, dan sulit lagi bisa bekerja. Apa yang saya harus lakukan? Anak kami 5 orang. Saya membaca satu ayat dari surat Yohanes yang ketiga ayat yang kedua. Saya baca, saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ini doa Rasul Yohanes ketika berada di pembuangan Pulau Patmos. Dia menulis surat ini dan berdoa. Tekanannya adalah 2, supaya kamu sehat-sehat dan baik-baik saja dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Nah, di balik doa ini kita melihat ada harapan yang terkandung dari Rasul Yohanes buat jemaat Tuhan yang menerima surat ini, supaya mereka baik-baik saja. Nah, dikatakan di ayat yang pertama adalah dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasih dalam kebenaran. Jadi ketika surat ini kita terjemahkan dalam situasi kita, dalam pembahasan saya mengatakan bahwa di balik semua yang terjadi dalam kehidupan kita ada maksud Tuhan, ya, untuk kebaikan kita. Nah, saya mulai dari yang pertama begini. Ketika suami kita sakit, dia yang harusnya bekerja, dia bukan malas, dia bekerja dengan rajin. Ya, walaupun pekerjaan dia, ya, dia tukang ojek. Dan pekerjaan tukang ojek bukan pekerjaan yang tidak mulia, juga mulia. Dan dia menghidupi keluarganya, ya, sekian tahun sebagai tukang ojek dan berjalan. Tapi satu titik dia sakit, ya, sakitnya di paru-paru, sehingga dia tidak bisa lagi kerja seperti dulu karena selalu kena angin. Walaupun sudah dikasih jaket berlapis-lapis, dikasih shawl, ya, lalu helmnya tertutup, tetap agak sulit. Sehingga situasi ini membuat dia tidak bisa lagi bekerja. Dan untuk itu istri harus bangkit dan berjuang bagi keluarganya. Hal yang kedua adalah, saya bilang tadi bahwa istri bangkit dan berjuang. Yang kedua adalah jangan putus asa. Istri jangan putus asa. Jaga kesehatan dengan baik dan bantu suaminya jadi gantian. Suami bisa tetap di rumah mengerjakan tugas-tugas di rumah, ya, bisa meringankan tugas di rumah. Tapi ibu tidak harus juga keluar rumah. Dia bisa bekerja di rumah atau melakukan satu pekerjaan atau usaha atau apapun yang sifatnya mendorong dia untuk menghasilkan sesuatu bagi keluarganya, buat anak-anak. Jadi jangan sedih, ada Tuhan Yesus. Jangan putus asa, ada iman kita kepada Kristus. Jangan takut dan khawatir. Mengapa? Yesus berjanji dia tidak akan tinggalkan kita. Biarlah suami di rumah gak apa-apa, karena situasi dia. Karena obat dia juga mahal sekali. Jadi biarlah dia di rumah, mengerjakan tugas-tugas yang dia mampu. Tapi jangan lagi menarik ojek, karena itu membuat paru-paru semakin tidak sehat. Padahal Tuhan mau kita sehat. Nah, jadi istri bangkit lagi. Nah, yang kedua, jangan sampai sedih. Karena kesedihan itu, ketakutan itu, putus asa itu yang menghancurkan kita. Bukan keadaan kita atau karena suami yang sakit. Memang keadaan kita sulit, suami kita sakit, itu sulit. Tapi bukan karena itulah kemudian kita tidak bisa maju. Tapi kalau kita sedih, kita putus asa, kita takut, nah, sifat itulah yang menghancurkan kita, bukan keadaan kita. Jadi pilihlah untuk percaya kepada Tuhan. Mengapa? Karena Yesus berjanji dia tidak akan tinggalkan kita. Itu janjinya. Dan janji Yesus adalah ya dan amin. Poin kita adalah mari kita berjuang dalam hal istri. Mari kita berjuang. Mari kita, ya, membela rumah tangga kita. Jangan kita merasa takut. Jangan kita gentar dan sedih, apalagi putus asa. Karena kita percaya bahwa ketika suami kita tidak bisa lagi kerja, yang selalu berjuang karena situasi dia tidak mungkin lagi berjuang, maka istri bangkit sebagai seorang penolong untuk keluarganya. Jangan sedih, karena kesedihan menghancurkan perjuangan kita. Jangan takut, karena ketakutan merusak harapan kita. Jangan putus asa, karena kita tidak melihat jalan. Para kitab katakan bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Situasi bisa buruk, keadaan bisa sulit, tantangan bisa besar, dan pergumulan bisa sangat kompleks. Itu benar. Tetapi jangan lupa ada Yesus yang bersama kita. Jangan lupa bahwa janjinya
Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dalam keadaan apapun juga, Yesus tetap setia pada janjinya. Dan ini saatnya kita beriman dan percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar tidak tinggalkan kita. Dan ini poin yang kedua yang penting buat keluarga ini. Hal yang ketiga adalah ibu dan ayah atau suami dan istri banyaklah berlutut dan berdoa. Minta kesehatan buat suami, tapi minta Tuhan membuka tingkap langit, memberkati keluarga ini. Mengapa? Karena usaha kita, sebaik apapun juga, kalau Tuhan tidak buka jalan dan berkati, tidak akan ada hasilnya. Banyak berdoa juga untuk anak-anak. Ajar mereka untuk rajin belajar. Ajar anak-anak untuk hidup benar. Ajar anak-anak untuk membantu orang tua. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Ajar mereka untuk bantu orang tua sesuai dengan tingkat kematangan mereka, dengan usia mereka. Jangan biarkan mereka malas. Jangan biarkan mereka hidup sembarangan. Jangan biarkan mereka hidup sebagai anak-anak yang tidak mengasihi Tuhan. Biarlah mereka pun berdoa untuk ayahnya. Biarlah mereka berdoa untuk ibu mereka. Dan orang tua berdoa untuk anak-anak. Supaya mereka dikasih kesehatan oleh Tuhan. Supaya anak-anak diberi kasih kepintaran oleh Tuhan. Agar mereka satu hari kelak, waktu mereka masuk sekolah, yang paling besar sudah mau masuk SMA. Berdoa supaya jangan masuk SMA, tapi sekolah-sekolah yang siap untuk kerja. Sekolah-sekolah kejuruan yang cepat untuk dapat pekerjaan. Dorong mereka ke sana. Dan kalau anak-anak ini pintar, mereka bisa dapat beasiswa. Ada banyak anak-anak yang orang tua tidak sanggup secara ekonomi. Ada banyak anak-anak yang orang tua pekerjaannya rendah, yang jangankan membiayai kuliah mereka, untuk makan saja susah. Tapi saya melihat ada banyak anak-anak Tuhan yang sekalipun orang tuanya tidak mampu secara ekonomi, yang walaupun secara ekonomi mereka di bawah garis kemiskinan, tetapi anak-anak diberi Tuhan kepintaran. Anak-anak diberi hati yang mengasihi Tuhan, sehingga Tuhan membuka jalan, memberi mereka kepintaran, sehingga nilai mereka tinggi sekali, prestasi akademiknya bagus sekali, sehingga mereka dapat beasiswa dan mereka selesai dalam studi mereka. Yang belum tentu orang-orang yang berada ekonominya tinggi bisa sekolahkan anak di sana. Tapi mereka sekalipun dari keluarga yang di bawah garis kemiskinan, orang tuanya tidak bisa membiayai mereka. Tapi karena orang tua hidup benar di mata Tuhan, anak-anak ini takut akan Tuhan, mereka diberi kepintarannya luar biasa, sehingga mereka mendapat beasiswa dan menyelesaikan pendidikan yang terbaik di universitas yang sangat bagus. Mengapa? Karena orang tua mendoakan anak-anaknya supaya anak-anak itu rajin belajar, anak-anak itu hidup benar di mata Tuhan, dan Tuhan memberkati kita, memberkati pekerjaan kita, membuka tingkap langit buat usaha istri, menopang suami yang karena sakit tidak bisa bekerja, memberi anak-anak kepintaran dan memberi mereka beasiswa. Bahkan ketika mereka selesai, Tuhan kasih mereka pekerjaan sehingga mereka bisa membantu orang tua mereka. Iya, yang keempat saya ingin mengatakan di bagian ayat ini dikatakan, semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat. Ya, kita berdoa supaya suami kita sehat, kita juga sehat, anak-anak sehat. Ya, kita berdoa supaya keadaan kita baik-baik walaupun sekarang sulit. Mengapa? Karena ini janji Tuhan buat kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Poin yang keempat yang penting adalah mari kita beriman kepada Tuhan. Makin sulit, makin kita beriman pada Tuhan. Makin berat, mari kita makin beriman pada Yesus. Dan bagi Allah, tidak ada satu hal apapun juga yang mustahil. Bagi Allah, tidak ada satu hal apapun yang terlalu sulit. Bagi Allah, semua yang tidak mungkin, semua yang nampaknya mustahil bagi manusia adalah mungkin dan pasti bagi Allah. Nah, ketika Musa mengalami situasi yang sulit, di mana tidak mungkin lagi dengan kekuatan dia, maka dia melihat mujizat Tuhan terjadi. Dia beriman pada Tuhan. Ketika dia hanya bisa menghadap ke atas, dan itulah pandangan terakhir dia, yaitu kepada Allah, maka dia melihat di situ dan mujizat terjadi. Ketika situasi bertambah buruk, karena suami kita terpaksa berhenti di rumah karena nggak bisa lagi bekerja, anak-anak harus sekolah, dan kita harus banting setir untuk mulai berjuang bagi penghidupan keluarga. Kita harus percaya kepada Allah dalam Kristus. Kita harus percaya bahwa Allah tidak pernah tinggalkan kita. Mari kita beriman untuk menghadapi situasi yang tidak mungkin. Dan kita tahu bahwa Allah bisa menggerakkan banyak orang. Allah bisa membuka berkat-berkatnya. Dia bisa membuka tingkap-tingkap langitnya. Dia bisa membuka banyak sekali jalur dan jalan berkat. Dan bagi Allah tidak ada hal yang terlalu sulit. Bagi Allah tidak ada hal yang terlalu berat. Bagi Allah tidak ada satu hal yang mustahil. Bahkan firman Tuhan katakan, Yesus katakan bahwa bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Dan disinilah ruang untuk kita belajar beriman. Kita bergantung kepada Tuhan. Kebergantungan kita kepada Tuhan
Keberimanan kita kepada Tuhan seringkali baru terlihat dengan jelas. Seringkali menjadi jelas dan kuat ketika kita harus melewati, dalam istilah pemazmur, lembah-lembah kekelaman. Ketika secara manusia kita takut karena membayangkan bagaimana caranya besok mau makan, bagaimana caranya minggu depan bayar uang sekolah anak, bagaimana caranya harus beli obat buat suami, bagaimana caranya bawa suami ke klinik untuk mendapat pengobatan, bagaimana caranya, dan bagaimana caranya. Mungkin secara nalar pengalaman kita tidak bisa, kita tidak sanggup. Tapi disitulah Tuhan mau kita beriman, supaya kita beriman, kita percaya, kita mempercayai Allah, dan bagi Allah tidak ada mustahil. Ini yang kita ingin lihat, dan Allah tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Mari kita belajar untuk beriman kepada Allah dalam Kristus. Hal yang terakhir saya mengatakan begini, bawalah anak-anak dekat dengan Tuhan, bawa mereka ke gereja. Gereja adalah rumah kedua mereka. Apapun kegiatan mereka, biarlah ke gereja. Dari anak paling besar sampai paling kecil, apa saja yang mereka bisa bantu di gereja, dari nyapu, atur kursi, ngepel, cuci WC, cuci segala macam, biarlah rumah mereka kedua adalah di gereja. Kirim ini, dia punya 5 anak, kirimlah anak-anak ibu semua ke gereja, dari yang paling besar sampai paling kecil. Biarlah mereka jadikan gereja rumah kedua. Mereka tempat mereka bekerja, mereka nyapu, mereka ngepel, mereka berdoa, mereka dilatih untuk main musik, untuk melayani. Semuanya melayani Tuhan. Semua melayani Tuhan. Datang kepada Tuhan. Dan orang tua berlutut minta Tuhan menjamah. Dan percayalah, Tuhan Yesus akan memberkati. Tuhan Yesus pasti akan menolong. Tuhan Yesus akan memperlihatkan mujizat. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan tidak pernah terlambat tolong kita. Tuhan memberkati dan shalom. Amin.